Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan sore ini kita bersyukur pada Allah. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer dengan pembahasan kelanjutan dari harta haram karena kezoliman. Kemarin kita bahas kulit hewan yang dagingnya tidak halal dimakan. Kesimpulannya, kalau untuk kulit tersebut dilihat, para ulama berbeda pendapat tentang hukum kulit hewan-hewan yang ini bila disamak. Ada pendapat yang terkuat bahwa seluruh kulit hewan itu disamak maka hukumnya jadi suci kecuali kulit babi dan anjing. Lalu tentang masalah menggunakannya, itu kemarin telah dibahas juga, disinggung oleh Ustadz Irwandi, bahwa yang masalah itu dalam masalah penggunaan kulit tersebut. Baik, sekarang kita bahas hukum jual beli bangkai. Monggo bisa dibaca. Yang tidak termasuk bangkai najis. Ya. Ada beberapa jenis hewan yang sekalipun mati tanpa melalui proses yang dijelaskan di atas, hewan tersebut tidak termasuk bangkai. Di antaranya, yang pertama ikan dan seluruh hewan yang hidup di air saja, kecuali yang berbisa seperti ular atau yang ganas seperti buaya, dan juga dikecualikan hewan yang dapat hidup di darat dan di laut, seperti kura-kura menurut mazhab Syafi'i. Sampai di halaman berapa kemarin? 78? 79 kan? Tapi kalau langsung loncat ya apa? 79 kan? Benernya tadi? Ya bener tadi. Beda cetakan apa? Sampai poin mana? Sampai halaman 79. Yang tidak termasuk bangkai najis. Oh iya, ya berarti saya kemarin pembahasannya sudah singgung masalah kulit. Baik, kita lihat setelah hukum jual beli organ tubuh manusia, yang jelas tidak dibolehkan hukum jual beli organ tubuh manusia kecuali kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Dengan syarat bukan melalui cara jual beli, kemudian yang kedua tidak sampai memudaratkan orang yang memberi organ tubuh tadi. Sekarang yang tidak termasuk bangkai najis. Ada beberapa jenis hewan yang sekalipun mati tanpa melalui proses yang dijelaskan di atas, hewan tersebut tidak termasuk bangkai. Nah, diantaranya diulang. Ikan dan seluruh hewan yang hidup di air saja, kecuali yang berbisa seperti ular atau yang ganas seperti buaya, dan juga dikecualikan hewan yang dapat hidup di darat dan di laut, seperti kura-kura menurut mazhab Syafi'i. Maka bila hewan air ini mati dalam keadaan apapun juga tidak najis dan halal dikonsumsi. Lihat, ikan dan seluruh hewan yang hidup di air saja, dikecualikan berarti. Kecuali yang berbisa, seperti ular. Ular di air, berarti dinyatakan sini oleh beliau haram. Atau yang ganas, ularnya berbisa, atau yang ganas, seperti buaya. Dan juga dikecualikan hewan yang dapat hidup di darat dan di laut, seperti kura-kura menurut mazhab Syafi'i. Terus maka bila hewan air ini mati dalam keadaan apapun juga tidak najis dan halal dikonsumsi. Ya, terus berdasarkan sabda Nabi SAW saat ditanya tentang hukum berwudu dengan menggunakan air laut, wa tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu. Air laut suci dan hewan yang hidup di air bangkainya halal. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Al-Albani. Terus hewan darat yang kecil, sekarang kita lihat. Sini saya agak bingung kalimat dari beliau, dan juga dikecualikan hewan yang dapat hidup di darat dan di laut, seperti kura-kura. Ini dikecualikan dari tidak termasuk bangkai najis atau ini saya cek lagi, kalimatnya agak rancu di sini. Ini tanda tanya sini, nanti saya cek ulang pendapat dalam mazhab Syafi'i seperti apa. Terus hewan tadi kita lihat sebentar. Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan hewan yang hidup di air itu bangkainya halal. Maka semua hewan yang hidup di air berdasarkan hadis ini semuanya itu halal.
Ya, baik air laut, ya, air tawar maupun air payau. Berdasarkan hadis ini secara umum dikatakan itu halal, kecuali tadi ya yang berbisa, yang ganas seperti buaya, ya itu bermasalah. Nah, lalu ada lagi yang dikecualikan, hewan darat. Hewan darat yang kecil bila dipotong anggota tubuhnya tidak mengalirkan darah atau dikenal dengan laisa lahu nafsun sailah, seperti lalat, nyamuk, lebah, cacing, kalajengking, siput darat dan semut dan lainnya. Bila mati tanpa disembelih tidak termasuk bangkai yang najis. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza waqa'ad dubabu fi syarabi ahadikum falyakmishu thumma liyanzi'hu fa innahu fi ihda janahaini da'an wal ukhra shifaan." Apabila seekor lalat menghiapi minuman salah seorang dari kamu, hendaklah ia mencelupkan lalat itu, kemudian keluarkanlah, karena di salah satu sayapnya terdapat penyakit dan di sayap yang lain terdapat obat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, lihat, apabila seekor lalat waqa'a menghinggapi fi syarabi ahadikum minuman salah seorang di antara kalian, hendaklah ia falyakmisu, celupkan. Summa liyanzi'hu, kemudian keluarkan. Fa inna fi ihda janahaihi da'an wal ukhra shifaan, karena di salah satu sayapnya terdapat penyakit dan di sayap yang lain terdapat obat penawarnya. Terus perintah Nabi SAW untuk mencelupkan seluruh tubuh lalat ke dalam minuman, padahal terkadang minuman tersebut panas yang dapat menyebabkan lalat mati. Dapat dipahami bahwa lalat yang mati dalam keadaan apapun tidaklah najis, karena jika hukumnya najis, tentu Nabi SAW tidak akan memerintahkan mencelupkannya ke dalam minuman. Dapat dikiaskan dengan lalat seluruh hewan kecil yang bila dipotong tubuhnya tidak mengalir darah dari tubuh hewan tersebut. Nah, dimisalkan dengan lalat ini setiap hewan yang darahnya itu tidak mengalir. Berarti masuk tadi contohnya ya, lalat, nyamuk, lebah, ya, cacing, kalajengking, ya, siput darat. Nah, ini contoh-contoh yang darahnya tidak mengalir. Namun yang kita bahas di sini dikatakan bila mati tanpa disembelih tidak termasuk bangkai yang najis. Bila mati tanpa disembelih tidak termasuk bangkai yang najis. Terus karena jika hukumnya najis, tentu Nabi SAW tidak akan memerintahkan mencelupkannya ke dalam minuman. Kan nggak boleh main-main dengan najis. Kalau itu najis, ngapain dicelupkan, dibuang lagi? Ya. Tentu Nabi tidak perintahkan seperti ini. Berarti kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh celupkan, kemudian ya dibuang tadi, yaitu dibuang tadi lalatnya, maka menunjukkan bahwasanya ini tidak najis dan tidak tidak mempengaruhi air yang tadi dicelupkan. Terus, namun sifat hewan ini yang tidak najis tidak berarti bahwa hewan ini halal dimakan. Bahkan beberapa ulama menyatakan bahwa seluruh ulama sepakat haram hukumnya memakan hewan-hewan ini. Nah, haram memakan hewan-hewan ini. Namun sifat hewan ini tidak najis, tidak berarti bahwa hewan ini halal untuk dimakan. Lalat bukan berarti halal untuk dimakan. Nyamuk bukan berarti halal untuk dimakan. Bahkan beberapa ulama menyatakan bahwa seluruh ulama sepakat haram hukumnya memakan hewan-hewan ini. Ya, berarti cacing, kalajengking, siput darat dan semut dan lainnya. Nah, ini jadi hewan yang haram untuk dimakan. Namun klaim sepakat di sini ini perlu dicek lagi ulang, karena ini pernyataan beberapa ulama katakan itu sepakat, namun nanti bisa dicek ulang tentang hal ini. Terus berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan dia mengharamkan bagi mereka segala yang khabith. Al-A'raf ayat 157. Khabith berarti sesuatu yang dianggap jijik dan tidak baik oleh orang yang memiliki naluri yang benar, dan hewan-hewan yang dianggap menjijikkan oleh orang-orang muslim yang memiliki naluri yang benar. Tidak halal hukumnya untuk dimakan. Nah, standar khabith di sini juga beda-beda. Khabith tadi ini wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Khabith lawan dari thayyib. Dan Allah mengharamkan bagi mereka segala yang khabith. Ya, tentang pengertian khabith para ulama beda pendapat. Ada yang katakan khabith itu pakai standar orang Arab. Kalau orang Arab itu nganggap jijik, orang Arab itu nganggap itu khabith, ya artinya menurut naluri mereka itu tidak enak untuk dimakan, maka jadi standar untuk yang lainnya juga.
Namun sebagian pendapat nyatakan khabis standarnya bukan itu. Khabis yang dimaksud khabis wa yuharrimu alaihimul khaba'is syariat. Jijik yang dianggap oleh syariat, maka setiap yang najis itu jijik. Ya, setiap yang najis itu jijik atau khabis. Nah, maka kalau pakai standar kayak begini lagi, nanti hasil hukum yang disimpulkan beda lagi. Kalau sekadar cuma pakai standar memiliki naluri yang benar, nah orangnya standarnya masih belum jelas. Namun kalau standarnya khabis, jijik berdasarkan syariat, standarnya jelas di situ. Ya, maka untuk standar khabis para ulama beda pendapat. Ya, standar khabis sekali lagi para ulama beda pendapat. Terus oleh karena itu, bila bangkai hewan-hewan kecil yang dijual bukan untuk dimakan, akan tetapi untuk kegunaan yang dibolehkan, seperti untuk bahan baku kosmetik yang hanya dioleskan ke kulit atau sebagai bahan campuran obat luar, maka hukum jual belinya sah karena dia menjual benda yang suci dan berguna. Berarti kalau cacing untuk luar tubuh berarti misalnya dioles di luar, ya. Kalau berdasarkan penjelasan beliau, jual belinya sah karena dia jual benda suci. Cuma haram dimakan, berarti untuk konsumsi dalam tubuh nggak boleh. Kalau luar boleh. Yang kalau pakai pendapat Ustaz Irwandi tadi. Terus Ibnu Qudamah berkata, boleh menjual cacing yang ditaruh di mata kail untuk memancing ikan karena hewan tersebut memiliki manfaat atau nilai. Nah, ini contohnya. Ada yang jual beli cacing boleh. Karena secara manfaat boleh dijual. Namun kalau dimakan tidak boleh. Ya secara manfaat ya berarti untuk keadaan luar saja ya. Terus yang berikutnya kulit bangkai yang telah disamak, yaitu membersihkan kulit dari daging, gajih, lemak, dan kotoran lainnya yang menempel di kulit. Para ulama sepakat bahwa hewan yang boleh dimakan bila disembelih maka kulitnya tidak najis dan boleh digunakan untuk apapun jua, termasuk menjualnya. Nah, ini kalau hewan yang halal dimakan seperti kulit sapi. Ya, kulit dari hewan yang halal dimakan. Jika disamak, dibersihkan tadi, ya, ini kulit bangkai ya, berarti sapinya mati bukan dengan penyembelihan syar'i, ada kulitnya. Kulitnya disamak. Samak ini gimana maksudnya? Dibersihkan dagingnya, gajih, lemak, kotoran yang menempel di kulit. Ya. Maka boleh digunakan untuk apapun juga. Termasuk menjualnya. Jika menjual kulit seperti yang telah disamak dalam bentuk apapun, dalam bentuk tas, dalam bentuk ya, ikat pinggang, dalam bentuk dompet, ya, itu dibolehkan. Nah sekarang yang para ulama beda pendapat kulit hewan yang dagingnya tidak halal dimakan. Nah sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi kesimpulannya ada yang digolongkan tidak termasuk najis, tidak termasuk bangkai najis. Ada situ satu tadi ya. Ikan dan seluruh hewan yang hidup di air. Terus ada lagi yang kedua, hewan darat yang kecil bila dipotong anggota tubuhnya tidak mengalirkan darah. Terus yang ketiga, kulit bangkai yang telah disamak. Kulit bangkai yang telah disamak. Nah sekarang yang kita bahas kulit bangkai, namun di sini adalah dari hewan yang dagingnya tidak halal dimakan. Ini dari hewan yang dagingnya itu tidak halal dimakan. Nah sekarang kita lihat. Hewan yang boleh dimakan bila mati tanpa disembelih atau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya bila telah mati, apakah kulitnya juga menjadi suci dengan cara disamak? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum kulit hewan-hewan ini bila disamak. Pendapat yang terkuat, wallahu alam, bahwa seluruh kulit hewan bila disamak berubah hukumnya menjadi suci, kecuali kulit babi dan anjing, karena babi dan anjing baik hidup ataupun mati kulitnya tetap najis. Pendapat yang terkuat, seluruh kulit tadi, kulit mau dari hewan yang halal dimakan, disamak jadi suci. Termasuk juga kulit dari hewan yang haram dimakan, disamak juga jadi suci. Jadi kulit buaya, ya kalau tadi Ustaz Irwandi katakan itu haram ya.
disamak jadi suci. Kecuali tadi untuk kulit babi dan anjing. Ya, kecuali untuk kulit babi dan anjing. Nah, sekarang lihat berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisyatin mayyitatin faqala hal istamta'tum bi ihabiha qalu innaha mayyitatun qala innama haruma akluha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati bangkai kambing, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya? Para sahabat menjawab, sesungguhnya itu adalah bangkai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diharamkan adalah memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat, kenapa kalian tidak manfaatkan kulitnya? Para sahabat menjawab, sesungguhnya itu adalah bangkai. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, yang diharamkan adalah memakannya. Kulitnya tadi, selama tadi disamak, ya, maka jadi boleh dimanfaatkan. Juga ditegaskan lagi sabda berikutnya. Dan juga sabda Nabi SAW, ayyuma ihabin dubigo faqad tahura. Seluruh kulit hewan jika disamak niscaya menjadi suci. Hadis riwayat Nasai. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Nah, hadis kedua ini sangat tegas, baca. Bahwa seluruh kulit hewan suci dengan disamak. Adapun pengecualian babi dan anjing karena kulit kedua hewan ini najis, sekalipun saat masih hidup apalagi setelah mati, maka proses pensamakan tidak berdampak apapun terhadap kenajisan kulitnya. Nah, lihat, kecuali kulit anjing dan babi, mau disamak, mau dikeringkan, ya, mau diapain begitu, tetap najis. Maka tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Karena ketika hidupnya najis, ya, kulit tersebut najis, maka setelah mati apalagi. Maka proses penyamakannya tidak berdampak apapun terhadap kenajisan kulitnya. Terus adapun hadis-hadis yang diriwayatkan tentang larangan menggunakan kulit binatang buas, bukan karena kulitnya dihukumi najis, akan tetapi karena menyerupai orang-orang kafir dan dapat mendatangkan keangkuhan. Nah, menyerupai orang-orang kafir dan mendatangkan keangkuhan. Nah, terus dengan demikian, apakah boleh menjual belikan kulit binatang buas seperti kulit ular dan buaya yang telah disamak terlebih dahulu? Para ulama dalam mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan menjualnya dan uang hasil penjualannya halal. Nah, kalau mazhab Hanafi dan Maliki boleh dijual. Ya, boleh dijual. Terus, namun para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mengharamkan jual beli kulit hewan tersebut. Bukan dikarenakan najis, akan tetapi karena penggunaan kulit tersebut dilarang oleh Nabi SAW. Dengan demikian tidak boleh dijual hasil penjualannya termasuk harta haram. Dan ini merupakan pendapat yang terkuat, karena pendapat ini menggabungkan dalil-dalil yang membolehkan dan melarang menggunakan kulit binatang buas. Karena kaidahnya berarti segala sesuatu yang dilarang dimanfaatkan, maka dilarang diperjualbelikan. Itu kaidahnya, ya. Segala sesuatu yang dilarang dimanfaatkan, maka dilarang diperjualbelikan. Kan Rasul larang pakai kulit hewan buas. Pakai nggak boleh. Gimana mau jual beli? Ya, pakai nggak boleh. Bagaimana mau bentuk jual beli? Maka jual belinya tidak boleh. Wallahu a'lam, pendapat terakhir ini yang lebih tepat. Ya, jadi dari sisi kulitnya disucikan, kulit buaya tadi, ya, buaya, ular disucikan dengan disamak itu jadi suci. Kulit tadi itu disamak jadi suci. Namun dari sisi penggunaan tidak boleh. Nah, sekarang hukum jual belinya. Kalau penggunaan nggak boleh, gimana hukum jual belinya? Ya, pendapat yang tepat, dan ini jadi pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali, tidak boleh diperjualbelikan. Saat gimana kalau dijual pada orang kafir saja? Kan orang kafir yang nggak kena hukum di sini, tetap juga nggak boleh. Namanya seperti itu. Karena kalau di sini pendapatnya tidak boleh, ya tidak boleh. Karena tadi, ya, sebabnya ini menyerupai orang kafir. Sebabnya menyerupai kebiasaan orang kafir. Oh, jangan jual ke mereka berarti.
Kamu dukung kekafiran mereka di situ dengan kebiasaan mereka kayak gini berarti. Walaupun nggak sampai kafir. Terus dapat mendatangkan kesombongan, keangkuhan. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid juga ketika menjelaskan masalah kulit. Kesimpulannya sama seperti ini. Nah, saya balik lagi tadi, kembali yang dikecualikan najisnya berarti 3 ya. Bangkai ikan atau hewan air. Ya, bangkai hewan air. Terus hewan darat yang kecil-kecil tadi dikecualikan. Namun kesimpulannya kata Ustaz Irwandi tadi ada kesepakatan hukumnya hewan-hewan ini haram dimakan. Ya, karena berdasarkan wa yuharimu alaihimul khaba'is. Namun tadi saya sudah jelaskan, khabis masih perselisihan lagi. Sehingga kalau ini katakan ini ijma, sepakat belum tepat. Karena masih ada perselisihan khabis yang dimaksudkan apa. Karena ini nanti jadi hukum turunan lagi di sini. Terutama makanan orang Jogja ini. Apalagi kalau musim hujan ini, terutama Gunung Kidul ini. Ya, ada laron, ada ungkrung, ya, macam-macam ini. Itu masuk yang pembahasan nomor 2. Kalau itu masuk hobi selesai sudah itu. Gunung Kidul bangkrut langsung semuanya. Jual belinya bangkrut. Nah, jual musim hujan kayak gini masuk sekarang ini laron sudah banyak gitu. Ya, ungkrung apalagi itu. Wah, 1 kilo aja bisa 100.000. Orang tiap hari cari itu aja nih, sebentar lagi keluar nih. Sebentar lagi keluar sudah banyak di pasaran itu. Cari sendirilah. Sudah pernah tahu belum? Belum. Saya juga nggak pernah makan, tapi ya tahu. Namun kalau tadi diperjualbelikan, ya hukum jual belinya sah karena masih boleh untuk tadi ya sifatnya tadi masih suci. Kalau ada kegunaan boleh kegunaannya. Namun kalau makan, ya kata beliau tidak boleh. Namun tadi kan yang saya bahas tadi, hobisnya perlu ditelik ulang lagi ini. Nah, saya ada ketika bahas tentang masalah ini, saya bahas di website itu tentang hukum ungkrung tadi, ungkrung, laron, macam-macam tadi. Saya kesimpulannya mengambil pendapat dari mazhab Maliki yang menyatakan hobis itu dilihat dari standar najisnya menurut syariat, bukan standar penilaian orang itu jijik atau tidak, karena standarnya masih belum jelas. Ya, standarnya masih belum paten gitu, masih belum jelas. Jika kalau itu dibolehkan, artinya boleh untuk dimakan, berarti boleh juga untuk diperjualbelikan. Standarnya seperti itu. Kalau cacing tadi sudah disinggung oleh Ustaz Irwandi, oleh perkataan Ibnu Qudamah. Kalau taruhlah cacing nggak boleh dimakan, namun penggunaan luar tubuh boleh, karena kemanfaatannya ada. Ya, karena kemanfaatannya ada, suci dia, masih punya guna. Nah, baru terakhir tadi bahas kulit bangkai. Kulit bangkai dirinci jadi 2 ya. Yang pertama, kulit dari hewan yang halal dimakan seperti kulit sapi, maka penggunaannya boleh, jual belinya boleh. Terus yang kedua, kulit dari hewan yang haram dimakan dirinci jadi 2 lagi. Ada kulit anjing dan kulit babi sendiri. Gimana tadi kesimpulannya? Najis atau tidak? Najis. Tetap najis. Boleh diperjualbelikan enggak? Tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua, kulit hewan buas. Ya, kulit hewan buas, buaya, ular di sini. Kalau kulit buaya, ular, maka kesimpulannya kalau disamak jadi suci. Disamak itu jadi suci. Namun untuk pemanfaatan tidak boleh. Sudah saya samak sudah suci Ustaz, namun kok saya nggak boleh pakai? Wah, ada dalil yang lainnya lagi. Lihat di footnote. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an juludis siba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari penggunaan kulit hewan buas.
kulit harimau, kulit ular, kulit buaya tadi. Apa alasannya? Dua alasan tadi ya. Yang pertama menyerupai orang kafir. Yang kedua karena simbol keangkuhan, kesombongan. Kita lihat aja dia pakai jaketnya aja kulit harimau itu, masya Allah, sombong tenan ya. Pakai tidur lagi. Nah, kita lihat, ini orangnya apa-apaan ini? Ya, pakai tidur lagi. Kita anggap sudah luar biasa itu, luar biasa ini, sombong banget dia. Ya. Tanda keangkuhan di situ. Nah, karena faktor ini dilarang. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kesimpulannya kulit hewan buas juga tidak diperjualbelikan sebagaimana pendapat dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Dan itu jadi kompromi dalil. Berarti kesimpulannya kulitnya suci namun tidak boleh dimanfaatkan, berarti tidak boleh juga diperjualbelikan. Sekarang kita bahas jual beli bangkai. Hukum jual beli bangkai. Baca. Para ulama telah sepakat mengharamkan jual beli bangkai, termasuk seluruh bagian jasadnya kecuali bulu, tanduk, kuku, dan kulit yang terlebih dahulu disamak. Nah lihat, bulu, tanduk, kuku. Ya, ini berbeda ya dengan hukum dagingnya berarti ya. Terus berdasarkan dalil berikut. 1. Sabda Nabi SAW, la'anallahu al-yahuda khurimat alaihimus suhumu faba'uha wa akalu athmanaha. Wa inna Allah azza wa jalla idha harama alai qawmin akla syai'in harama thamanahu. Allah mengutuk umat Yahudi. Allah telah mengharamkan mereka memakan gaji hewan ternak, lalu mereka jual gaji tersebut dan mereka makan uang hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Dalam Al-Quran Allah telah mengharamkan bangkai. Dengan demikian berarti Allah telah mengharamkan uang hasil penjualannya. Dalam Al-Quran Allah telah mengharamkan bangkai. Dengan demikian berarti Allah juga mengharamkan uang hasil penjualannya. Jadi bangkai dijual beli nggak boleh. Karena di sini Allah itu laknat orang Yahudi. Allah telah mengharamkan mereka memakan gaji hewan yang tadi jadi bangkai, maka mereka jual tadi gaji tadi. Mereka makan hasil jual belinya. Dan Allah itu ketika larang haroma ala qaumin akla syai'in, mengharamkan untuk makan sesuatu, hasil jual belinya juga dilarang. Maka dalam Al-Quran Allah telah mengharamkan bangkai. Dengan demikian berarti Allah juga mengharamkan uang hasil penjualan bangkai. Lalu sabda Nabi SAW, Inna Allah wa rasulahu harama bai'al humri wal maitati wal khinziri wal asnami. Fakila ya Rasulullah ara'aita suqumal maitah fa innaha yudla biha as-sufunu wa yudhanu biha al-juludu wa yastasbiqu biha an-nasu faqala la huwa haramun. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna dhalika qatalallahu al-yahuda inna Allah lamma harama suqumaha jamaluhu summa ba'uhu fa'akalu thamanahu. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala. Seorang sahabat bertanya, bagaimana dengan gaji bangkai yang dicairkan lalu digunakan untuk mencat perahu, dioleskan ke kulit sebagai pelembat kulit dan sebagai minyak lampu? Nabi bersabda, hukum menjualnya haram. Allah telah mengutuk orang Yahudi karena Allah mengharamkan bagi mereka gaji hewan ternak, lalu gaji tersebut mereka cairkan dan mereka jual. Kemudian uang hasil penjualannya mereka gunakan untuk membeli makanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat, Allah haramkan jual beli arak, khamar. Terus yang kedua bangkai. Terus yang ketiga babi. Terus yang keempat berhala, patung berarti. Seorang sahabat bertanya, bagaimana dengan gaji bangkai, lemak bangkai yang dicairkan lalu digunakan untuk mencat perahu? Perahunya dicat dengan menggunakan gaji ini, dioleskan ke kulit, ya, dan sebagai minyak lampu. Nabi SAW katakan, hukum menjualnya haram. Menjual apa? Gaji tadi.
Allah telah mengutuk orang Yahudi karena Allah mengharamkan bagi mereka gaji hewan ternak, lalu gaji tersebut mereka cairkan dan mereka jual. Mereka kira kalau dicairkan tidak masalah, ternyata tidak boleh juga. Kemudian uang hasil penjualan yang mereka gunakan untuk membeli makanan. Berarti ini jadi dalil hukum jual beli bangkai diharamkan. Sekarang rinciannya 2.2.2.2.3.2.4 jual beli makanan olahan yang telah tercampur bangkai dan tidak dapat dipisahkan. Bangkai yang dicampur di dalam makanan olahan sehingga tidak dapat dipisahkan lagi antara bangkai dan bahan baku lainnya yang suci, seperti bangkai ayam yang mati, lalu dicampur dengan unsur lain untuk dijadikan pakanan ayam, atau penjual makanan yang sengaja membeli ayam atau daging yang mati tanpa disembelih karena harga lebih murah, lalu diaduk dan dijadikan bahan campuran makanan olahan, atau gelatin yang diambil dari kulit dan tulang hewan yang tidak disembelih berdasarkan syariat Islam, lalu dicampurkan ke dalam makanan olahan, atau lemak hewan yang diambil dari hewan ternak yang tidak disembelih secara syar'i, lalu dijadikan salah satu bahan campuran margarin. Bagaimanakah hukum menjual barang tersebut? Barang tersebut dinamakan dengan mutan najis, benda yang terkena najis, yang wajib dipisahkan dari najis sebelum dijual. Bila tidak dapat dipisahkan, haram hukum menjual barang yang telah bercampur najis. Imam Nawawi berkata, tidak boleh menjual mutan najis, benda yang tercampur najis yang tidak mungkin disucikan dari najis, seperti cuka dan susu yang tercemar najis. Nah lihat, bangkai yang dicampurkan ke dalam makanan olahan sehingga tidak dapat dipisahkan lagi antara bangkai dan bahan baku lainnya yang suci. Misalnya bangkai ayam yang mati lalu dicampur dengan unsur lain untuk dijadikan pakanan ayam, atau penjual makanan yang sengaja membeli ayam atau daging yang mati tanpa disembelih karena harganya pasti lebih murah, diaduk lagi dan jadikan bahan campuran makanan olahan, atau gelatin yang diambil dari kulit dan tulang hewan yang disembelih berdasarkan syariat Islam lalu dicampurkan ke dalam makanan olahan, atau lemak hewan yang diambil dari hewan ternak yang tidak disembelih secara syar'i lalu dijadikan salah satu campuran bahan campuran margarin. Ingat ya, ini berarti ada bangkai dicampur dengan yang lain. Nah, kata Imam Nawawi, kan bangkai kita kesimpulkan najis ya. Tidak boleh menjual mutanajis, benda yang tercampur najis yang tidak mungkin disucikan dari najis tadi. Contoh, cuka campur dengan najis, susu tercemar juga dengan najis, maka mutanajis ini tidak boleh dijual. Catat tuh kesimpulan dari Imam Nawawi. Terus keharaman ini berdasarkan sabda Nabi, idza waqa'atil fa'ratu fis samni fa in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha wa in kana ma'ian fala taqrabuhu. Apabila seekor tikus mati jatuh ke minyak samin, jika minyak samin itu beku, maka buang bangkai tikus beserta bagian minyak samin beku yang terkena najisnya. Dan jika minyak samin itu cair, maka jangan engkau dekati. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai, derajat hadis ini hasan. Apabila seekor tikus mati jatuh ke minyak samin, tikus mati berarti apa? Najis atau tidak? Najis atau tidak? Najis, bangkai ya. Jika minyak samin itu beku, maka buang bangkai tikus beserta minyak samin yang terkena najisnya. Berarti yang sekitar minyak samin aja. Tikus kena ini, yang sekitar itu saja. Dan jika minyak samin itu cair, maka jangan engkau dekati sama sekali, karena nanti semuanya tercemar. Itu namanya mutanajis. Lihat ada keterangan di bawahnya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa haram hukumnya mendekati minyak cair yang bercampur bangkai, sedangkan menjual minyak yang bercampur bangkai termasuk mendekati, maka hukum menjualnya juga haram. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa haram hukumnya mendekati minyak cair yang tercampur bangkai, sedangkan menjual minyak yang bercampur bangkai termasuk mendekati, maka hukum menjualnya juga haram. Terus begitu juga hukum menjual barang-barang olahan yang dicampur dengan bangkai, hukumnya juga haram. Ya, hukumnya juga haram. Jadi kesimpulannya untuk poin ini, jual beli makanan olahan yang telah dicampur bangkai dan tidak bisa dipisahkan
hukumnya haram. Berarti kalau masih bisa dipisahkan, ya boleh. Namun yang najis tidak dijual, cuma yang suci saja. Terus, menjual hewan ternak yang diberi pakan bangkai. hewan ternak yang diberi pakan bangkai. Nah, kemarin sudah kita singgung sebenarnya saat bahas hewan jalalah. Nah, sekarang lihat. Dr. Saleh Al-Musallam saat menulis tesisnya yang berjudul Tathir an-Najasat sempat mengadakan kunjungan ke peternakan ayam Al-Wataniyah untuk memastikan campuran pakan ayam. Peternakan ini merupakan salah satu peternakan ayam terbesar di Saudi Arabia, di mana setiap harinya peternakan ini menghasilkan 400.000 ekor ayam potong segar. 400.000 ekor ayam potong segar. 400.000. Itu seluruh Saudi ini berarti ini ya. Terus menurut beliau bahwa di peternakan tersebut beberapa unsur-unsur najis didaur ulang untuk dijadikan pakan yang mengandung protein hewani. Persentase protein hewani dari keseluruhan komposisi pakan ayam hanya 8,6%, sedangkan jagung 55%, kacang kedelai 25 hingga 30%, dan sisanya vitamin dan mineral. Berikut ini tabel komposisi protein hewani yang berasal dari limbah peternakan beserta hukumnya. Jenis bahan bulu ayam, status hukumnya halal sekalipun dari bangkai ayam. Nah, status bulunya halal ya, bulu ayam ya. Terus isi perut ayam. Isi perut ayam yang telah disembelih, status hukumnya halal termasuk kotorannya berdasarkan pendapat yang terkuat. Terus induk ayam. Induk ayam tidak produktif yang disembelih terlebih dahulu, status hukumnya halal karena telah disembelih. Terus daging ayam. Daging ayam yang ditarik dari pasar karena tidak laku terjual, status hukumnya halal. Limbah penetasan termasuk bangkai-bangkai anak ayam, status hukumnya haram. Limbah penetasan termasuk bangkai-bangkai anak ayam. Ingat ya, bangkai anak ayam haram, najis. Terus bangkai ayam, status hukumnya haram karena najis. Nah, bangkai ayam status hukumnya apa? Haram atau najis. Terus darah sembilan ayam, status hukumnya haram. Nah, status hukumnya haram atau najis. Terus dilanjutkan dari tabel di atas. Dari tabel di atas jelas bahwa bahan baku najis haram kurang dari 4% keseluruhan pakanan ayam. Dengan demikian ayam yang diberi pakan olahan ini tidak termasuk jalalah, karena yang dimaksud jalalah adalah hewan yang sebagian besar pakannya berasal dari najis. Nah, hewan yang sebagian besar pakannya itu dari najis. Kalau ini cuma berapa persen? Kurang dari 4%. Maka tidak masalah. Beda kalau yang dimasukkan nanti 100%-nya najis. Beda. Atau lebih dominan. Beda. Terus kendati pun demikian, di peternakan tersebut ayam yang akan disembelih dipisahkan dan diberi pakan yang bebas dari najis selama 3 hingga 4 jam untuk kehati-hatian akan kehalalan dagingnya. Masya Allah. Sudah dikasih kayak tadi kan? Terus 3 sampai 4 jam mereka disuruh makan, ayam-ayam tadi disuruh makan apa? Yang halal. Untuk memastikan kehalalan dagingnya. Kalau kita di negeri kita nggak mikir kayak gini nih. Sudah untung itu, udah untung besar itu, sudah nggak usah tambah-tambah lagi. Kalau ini pisahkan lagi. Selama 3 sampai 4 jam dia beri pakan yang bebas dari najis. Ya, selama 3 sampai 4 jam. Berarti dipastikan di situ yang masuk terakhir itu adalah yang suci. Lalu, maka ada baiknya para peternak yang menggunakan pakan yang dijual di pasar, sedangkan dia tidak tahu kehalalan pakan tersebut, untuk mengkarantina hewan ternaknya dan diberi pakanan yang halal selama waktu yang diperkirakan dapat menghilangkan pencemaran akibat pakan najis. Termasuk hal ini peternakan ikan. Kalau bisa dipisahkan lagi sebelum disembelih ayam ya, sebelum disembelih dikasih pakan yang bebas dari najis dulu. Apa yang bebas dari najis berarti? Coba tadi disebutkan itu apa? Jagung. Ya kan? Kacang kedelai ya, bisa dipisahkan dulu. Nah, terus dikasih pakan ini. Sama juga dengan ikan ya. Taruhlah di sini pakannya, dia nggak tahu nih ya. Nah, untuk cari amannya dia pisahkan dulu ikan ini. Setelah mau dipanen ini ya, mau dijual, dia pisahkan, terus masukkan di kolam yang steril dari najis. Nah, baru kemudian dijual. Itu lebih aman. Nah, kesimpulannya seperti itu. Nah, ini kesimpulannya tentang hukum jual beli bangkai
Tadi yang dimaksud awalnya tadi yang tidak termasuk bangkai najis, terus hukum jual beli bangkai, terus pakan yang tercampur. Tadi dari makan olahan yang tercampur bangkai, terus ada pakan lagi. Menjual hewan ternak yang diberi pakan bangkai. Ya. Terus disinggung sedikit tentang darah ad-dam al-masfuh. Di antara bentuk najis adalah darah yang mengalir akibat hewan yang disembelih. Para ulama sepakat bahwa darah yang mengalir dari tubuh manusia, baik keluar dengan sendirinya seperti darah haid, nifas, dan mimisan atau terluka, atau darah hewan yang keluar akibat terluka, atau karena disembelih hukumnya adalah haram dan najis. Nah lihat ini sepakat di sini malah Ustaz Irwan dituliskan. Darah haid najis, nifas najis, mimisan najis. Mimisan keturunan dari darah atau terluka najis, termasuk nanahnya juga najis. Atau darah hewan yang keluar akibat terluka najis pula. Atau karena disembelih hukumnya haram dan najis. Ayam disembelih, darah yang keluar darah mengalir kan? Nah, darahnya itu najis. Cuma dimaafkan darah yang sedikit saja. Sudah pernah saya sebutkan ini. Terus ada pun darah yang tidak mengalir. Seperti darah yang tersisa di dalam daging dan urat hewan setelah disembelih, hukumnya halal dan boleh dimakan. Nah, tadi kan ini bergabung dengan daging. Di sela-sela daging ini ada bekas darah. Ya, di urat-uratnya itu ada bekas darah. Darah ini tidak masalah karena ikutan. Ada suatu kaidah dalam kaidah fikih disebutkan, ada sesuatu yang yajuzu tab'an wala yajuzu istiqlalan. Dibolehkan jika ngikut pada yang lain. Namun jika berdiri sendiri tidak dibolehkan. Tadi disinggung semut ya. Ada semut tadi kan disinggung Ustaz Irwandi kan? Bangkai kan? Kalau mati bangkai. Namun bangkainya dikecualikan najisnya kan. Namun tadi Ustaz Irwandi sebutkan tadi, boleh dimakan nggak? Semut boleh dimakan nggak? Nggak boleh kan? Baik. Namun kalau semut ada di teh, gimana? Kaidah tadi itu yajuzu tab'an wala yajuzu istiqlalan. Kalau ngikut dimaafkan berarti. Kalau berdiri sendiri, ini cuma semut aja, nggak boleh. Saya kan minum teh, bukan minum semut plus teh. Iya kan, ngikut dia. Kan nggak pesan itu di warung, Pak, ya teh ya, campur semut dikit ya. Nggak ada tuh orang stres kayak gitu. Dia juga nggak pernah bilang, awas ya ada semut ya, nggak pernah bilang juga. Sudah tahu kalau pesan teh ya teh. Namun kan nggak sengaja semut masuk dalam gula kan? Nggak sengaja itu. Kalau itu terikut, nah ikutan ya juz, berarti dimaafkan itu. Namun kalau berdiri sendiri tidak boleh. Sama dengan darah tadi. Darah ada di urat-urat tadi ya, urat daging. Saya kan gak makan darahnya, saya makan dagingnya, namun darah ngikut. Ngikut digoreng juga, ngikut direbus juga. Berarti yang ikutan ini namanya taba'an. Yajuzu taba'an wala yajuzu istiqlalan. Dibolehkan jika ngikut, namun tidak dibolehkan jika berdiri sendiri. Itu kaidah itu. Ini main kaidah fikih terus ini. Yajuzu tab'an wala yajuzu istiqlalan. Contoh, ini tentang masalah jual beli gharar. Sebenarnya kalau jual beli rumah itu ada gharornya. Gharornya apa? Di bawah pondasi kita nggak tahu. Itu bahannya bagaimana? Itu nggak tahu itu, Pak. Iya kan? Tahu nggak dalamnya itu apa? Nggak tahu. Saya cuma tahu ini rumah utuh nih, saya beli ini. Maka itu ada gharar, namun ghararnya ikutan. Ikutan ke rumah yang utuh ini. Saya beli rumah utuh. Maka kalau dia
ikutan, boleh dibeli. Gak usah suruh-suruh bongkar itu, saya mau lihat pondasinya juga Pak, ini bener apa enggak. Nggak ada itu. Sudah ngikut. Itu nggak dikatakan goror, karena ngikut dia. Walaupun saya nggak tahu itu dalamnya gimana kan. Namun kalau berdiri sendiri nggak boleh. Saya mau beli pondasinya saja. Oh nggak bisa, ini ada rumah ini. Kamu harus beli rumah utuh Pak, nggak bisa beli sendiri itu. Jadi ada sesuatu yang boleh dibeli jika itu ikutan dari yang lain, namun tidak boleh dibeli kalau itu berdiri sendiri. Contoh misalnya, ya lagi tambahan lagi, itu di produk-produk sabun-sabun kan gambar cewek banyak banget itu sabun-sabun itu. Iya kan? Ada yang pernah beli mau lihat ceweknya gitu? Enggak, saya mau beli sabunnya kok. Itu mau saya copot juga nanti ketika pulang gitu. Enggak, saya mau beli sabunnya tadi. Kecuali mungkin ada yang nafsu misalnya itu, lihat ini. Enggak, ini ayu banget ini, wes tak tuku saiki. Saiki kok iklannya lanang. Yang ini lanang, wah ora payu. Enggak saya enggak beli, saya beli. Nah, itu baru kamu masalah, Pak. Kamu incar ceweknya berarti. Kalau ini kan saya beli sabun, gambar tadi gimana? Ikutan. Iya kan? Ikutan. Ada yang pergi cari sabun kayak gitu. Ini wong nafsu itu berarti. Enggak, saya mau cari pokoknya gambar sabun, pokoknya sabunnya gambarnya paling ayu pokoknya. Enggak ayu saya enggak mau beli. Oh, enggak ada beli kayak gitu. Dia tetap mau beli isinya. Maka ikutan kan? Nah, saya enggak beli ini maksudnya. Padahal gambarnya masalah. Saya enggak beli ini maksudnya. Saya beli sabunnya yang saya pakai. Ini aja saya copot lagi enggak masalah. Atau bungkus ini saya buang enggak masalah. Saya ambil airnya aja, sabunnya aja, cairnya aja. Nah, itu contohnya tadi. Jadi ada darah yang tidak mengalir, ngikut. Masih boleh. Terus kesepakatan ulama. Tersebut dinukil oleh Ibnu Hazmi. Ia berkata, para ulama sepakat bahwa darah dalam jumlah besar adalah najis, kecuali darah ikan dan darah hewan yang tidak mengalir dari tubuhnya bila terluka. Dan para ulama berbeda pendapat tentang beberapa batasan banyak yang dianggap najis. Nah, lihat, para ulama sepakat bahwa darah dalam jumlah besar najis. Ibnu Hazm malah katakan di sini sepakat ijma. Kecuali darah ikan dan darah hewan yang tidak mengalir. Dan para ulama berpendapat tentang berapa batasan banyak yang dianggap najis. Nah, batasannya sedikit banyak ini bagaimana ya standarnya ya? Kalau banyak itu najis, kalau sedikit itu dimaafkan. Standarnya gimana? Ini baru para ulama beda pendapat. Yang jelas seperti ini kembalikan pada urf. Anggapan sedikit ataupun banyaknya. Namun perlu dipahami, kalau ada najis, misalnya keluar mimisan atau keluar darah, meskipun orang itu sholat, padahal keluar najis saat itu, ini tidak ada kaitannya dengan hukum batal sholat. Ya, jadi hukumnya berbeda ini ya. Tadi darah kita hukumin najis, namun Ustaz, ini batal sholat nggak? Pembatalan sholat, ini beda lagi, pembatal sholat. Ini bahasanya beda lagi. Ya, kalau tadi dihukumi najis, namun kalau batal sholat, nah para ulama punya dalil lagi. Kalau mazhab Syafi'i hukum itu najis, namun keluarnya darah seperti ini tidak membatalkan sholat. Mereka berdalil diantaranya dengan hadis ketika para sahabat itu sholat, ada yang sholat ketika masa perang ketika itu dan ditembak dengan panah, keluar darah, dia tetap melanjutkan sholat, darah terus mengalir. Seandainya ini terlarang, sahabat ini harusnya sudah tahu itu nggak boleh. Dan juga ada sahabat lain yang tegur dia setelah itu. Ya, ada sahabat lain yang tegur dia, namun ini dibiarkan begitu saja. Menunjukkan keluarnya darah ini tidak membatalkan sholatnya. Namun dikatakan najis enggak? Najis. Namun kalau itu jumlahnya sedikit dimaafkan. Namun tadi kata Ibnu Hazm, standar banyak sedikitnya para ulama beda pendapat. Juga dinukil oleh Nawawi. Ia berkata, sesungguhnya darah adalah najis. Hukum najis ini merupakan ijma' kaum muslimin. Hukum ijma' ini berdasarkan firman Allah,
قل لا أجيد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku kecuali yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Al-An'am ayat 145. Terus dari firman Allah, Innamal harama alaikumul maitata wad dama. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah. Al-Baqarah 173. terus Hurimat alaikumul maitatu wad damu. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah. Al-Maidah ayat 3. Dan firman Allah, Innamal harama alaikumul maitata wad dama. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai darah. An-Nahl 115. Allah mengharamkan darah untuk dimakan serta menggandengkan hukum haramnya dengan bangkai. Dan bangkai adalah najis, maka hukum haramnya darah juga karena sifat najisnya. Nah, di sini ada catatan kaki 74, Allah mengharamkan makan darah karena orang-orang jahiliyah dahulunya suka masukkan darah sembelihan ke dalam usus unta. Lalu dibakar dan dimakan. Nah, ini perbuatan orang jahiliyah berarti. Kesimpulannya berdasarkan dalil tadi, asalnya darah itu najis. Kemudian kita simpulkan lagi, darah tidak boleh dimakan. Kemudian disimpulkan lagi berarti jual beli darah itu tidak boleh. Nanti jual beli darah, nanti insyaallah di pertemuan berikutnya biiznillah. Baik, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ustaz, berarti kesimpulannya apabila sudah bersuci dalam artian berwudu, jika memegang kulit bangkai ular yang sudah disamak maka tidak perlu wudu lagi? Iya. Tadi suci enggak kesimpulannya? Suci atau tidak? Suci, maka tidak perlu wudu lagi. Akan tapi bila memegang kulit ular mati yang belum disamak maka harus berwudu lagi. Tentang masalah menyentuh najis ini membatalkan wudu ataukah tidak, para ulama beda pendapat. Menyentuhnya. Apakah cukup untuk menghilangkan najis saja atau perlu ulangi wudu lagi? Yang tepat cukup bersihkan najis itu saja. Yang ini tidak ada kaitannya dengan wudu. Mengingat akhir-akhir ini di musim hujan banyak ditemukan ular-ular di sekitar lingkungan kita. Ya. Ini bisa jadi musibah, bisa jadi banyak dosa, dan bisa jadi juga fenomena alam. Semuanya tercampur jadi satu. Dan juga bisa jadi karena ekosistem sudah rusak. Makanya yang harusnya tikus itu dimakan oleh ular, kemudian ular nanti ada yang makan lagi, yang pemakan ular ini sudah nggak ada lagi karena sudah dibasmi. Maka rantainya jadi putus sehingga ular itu jadi banyak berkeliaran. Ya. Kalau matikan ular, tikus jadi berkeliaran lagi. Serba salah kan? Baik, terus ada lagi nanya langsung. Ya, monggo. Terima kasih Ustaz. Saya mau tanya yang sudah terlalu lama. Jadi tentang perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman. Jadi selama ini yang sudah membudaya di kota-kota ya, orang berjualan tuh ada yang memanfaatkan fasilitas umum seperti di trotoar, di tempat-tempat umum yang mengganggu kepentingan umum, bahkan bikin macet lalu lintas. Ada yang temporer berbentuk gerobak dan sebagainya ya. Tapi yang lebih parah lagi adalah trotoar itu dibangun ya, diatapi kemudian untuk berjualan. Karena nggak muat jalannya lagi ditumpukin barang dagangan. Termasuk ini harta yang dihasilkan itu masuk kategori harta haram atau masuk perbuatan zalim yang lain. Makasih. Kalau saya cek di buku Seterwan ini harusnya dimuat gitu. Kalau secara kita lihat karena kezaliman itu secara umum tidak boleh berarti. Namun lihat dari aturan perda dulu nanti, aturan peraturan daerah atau situ mungkin kalau lingkup kecil ya desa. Secara peraturan diizinkan atau tidak? Kalau secara aturan itu tidak diizinkan, dia langgar aturan plus zalim. Dua dosa berarti double berarti dosanya.
Namun kalau misalnya secara aturan itu dibolehkan cuma waktu tertentu saja dan dibolehkan misalnya pas Car Free Day gitu. Terus di bagian ini tidak boleh kendaraan lewat, ya, kecuali pejalan kaki dan yang mau olahraga. Lalu di situ dibebaskan juga untuk jual beli karena secara aturan dibebaskan juga untuk itu. Maka kalau dibebaskan boleh-boleh saja. Jadi dilihat nanti dari aturannya. Dan itu menzolimi orang ataukah tidak, wallahu a'lam. Yang jelas kalau itu ganggu orang banyak nantinya tidak berkah. Baik, berikutnya lagi. Katanya di dalam hajatan itu makanan sering disediakan oleh catering. Kemudian Di dalam apa? Hajatan. Hajatan, Ji, ya. Kemudian ketika dibersihkan alat-alat itu kan banyak sisa makanan. Dibersihkan itu banyak sisa makanan. Itu sering dikumpulkan kemudian dipakai untuk makanan ikan. Iya. Itu halal atau tidak? Makanannya halal atau tidak? Kalau makanannya halal. Ya, sudah. Kalau sudah sisa. Nah, itu makanya tadi kalau pakai standar jijik menurut orang per orang nanti beda-beda, Pak. Makanya tadi saya kurang setujunya di situ. Nanti standar Bapak dengan saya beda. Misalnya ini standar wong sugih ini ya, dengan orang yang nggak punya, dia itu mau saja nerima, oh itu dari hotel sana itu sisa makanan tuh, nggak apa-apa, oh dibungkus rapi-rapi terus serahkan pada dia. Di Jakarta ada di beberapa tempat kayak gitu, Pak. Jadi hotel-hotel di Jakarta itu, kemudian bekas-bekas makanannya dikumpulkan jadi satu, kemudian disalurkan ke daerah-daerah yang ya istilah kita kumuh gitu, dibungkus rapi. Ini bukan sisa makanan, Ustaz. Kalau sisa makan kan masih bagus. Ji. Itu sisa yang tidak dimakan, di piring itu kan nanti kalau mau dibersihkan, itu kan dijadikan satu tempat. dijadikan satu tempat. Berarti masih halal juga sisa itu. Kalau masih katakan masih suci dan boleh digunakan untuk makan ikan juga nggak masalah. Kalau kita sudah nggak layak lagi gitu. Namun dari sisi boleh dimakan enggak? Kalau dari sisi boleh makannya, boleh-boleh saja. Namun kalau kita sudah enggak mau lagi. Gitu loh. Maka tadi kalau pakai standar jijik, Pak, beda-beda. Tadi makanya saya ceritakan tadi, sebagian orang itu dikumpulkan, Pak, disalurkan lagi ke orang-orang miskin itu. Kalau yang kayak gini yang saya tahu, kalau di Jakarta itu disalurkan oleh orang-orang non-muslim itu. Mereka kumpulkan makanan dari hotel-hotel tadi, bawa pakai mobil box, kemudian salurkan ke yang miskin-miskin tadi. Dikemas rapi. Paling sisa dari makanan-makanan kayak gitu. Wallahu a'lam. Yang kedua, tapi cacing yang haram. Cacing haram dimakan. Sekarang ini yang banyak dipakai sebagai obat tifus karena itu Luar tubuh atau dalam tubuh? Dalam tubuh. Wallahu a'lam. Tadi kalau lihat dari pendapat beliau, masalah berarti. Kalau pakai pendapat beliau, ya. Kalau pakai pendapat saya beda. Kalau saya ada tulisan sendiri, saya masih bolehkan. Makanya saya tadi karena standar hobis beda, Pak. Kalau standar Ustadz Irwandi, standar hobis menurut orang yang secara secara hati nurani itu masih bersih gitu. Namun kalau saya menilai standar hobis nggak pakai standar itu. Makanya tadi kalau ditanya laron bagaimana, ungkurun gimana, saya masih boleh-boleh saja karena standar hobis bukan itu. Gak ada dalil yang mengharamkan ini nih. Maka hobis enggak. Maka kembali dulu hobis nih bagaimana nih hobis? Karena ada ulama yang katakan hobis pakai standar orang, ada hobis pakai standar syariat. Kalau hobis sudah pakai standar orang, berarti kalau Bapak itu merasa itu jijik atau ini orang-orang baik ini merasa itu jijik, ya sudah berarti haram. Namun kalau standar hobis itu dilihat dari dalil, ini patokannya jelas. Ya. Ini babi, hobis jelas. Ya, ini babi ini hobis. Oh, jelas itu sudah. Enggak usah dibahas. Itu sudah hobis. Ini paling aman Pak seperti ini, dibiarkan yang lainnya. Karena dalam syariat pun hukum itu nanti ada hukum yang sudah dijelaskan halalnya, ada juga dijelaskan haramnya, ada yang maskut anhu. Maskut anhu itu didiamkan. Didiamkan. Gak usah tanya-tanya.
Didiamkan berarti bebas. Itu maskut anhu namanya. Ada hukumnya sudah halal jelas, haramnya jelas, namun ada maskut anhu. Di sini Nabi SAW katakan kalau yang maskut anhu ini fala tabhasu anha, sudah enggak usah kamu bahas, sudah biarkan saja. Itu beda lagi. Gitu Nji? Nah. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait kulit hewan yang sudah disamak memakai hewan Ustaz. Itu pemanfaatannya apakah boleh dikonsumsi Ustaz? Pemanfaatan kulit bangkai hewan yang sudah disamak. Hewan apa itu? Dari hewan apa? Hewan yang halal Ustaz, seperti hewan kurban, sapi, kan biasa kulitnya bisa dikonsumsi juga. Suci berarti jadi halal. Suci berarti jadi halal. Karena kan dalam hadis tadi sebutkan idza dubighal ihabu faqad tahur. Jika kulit itu disamak maka jadi suci. Namun samaknya ada prosesnya ya. Kalau memang masih layak untuk dimakan setelah disamak ini ya boleh untuk dimakan. Wallahu a'lam. Bagaimana jika orang muslim mata pencariannya menjual patung untuk menafkahi keluarganya, mudah-mudahan bisa beralih pada pekerjaan lain. Jadi sudah disinggung patung kan? Tadi terjemahin berhala, namun patung masuk. Kecuali bisa dijual kalau patungnya sudah hancur, sudah jadi batu. Ini orang ini, patung orang ya ini ya, sudah dibentuk ya, hancurkan. Jadi apa tadi? Batu, batunya yang dijual. Kalau itu baru boleh. Enggak patung lagi tak? Enggak. Namun kalau wujudnya patung, masalah hadis tadi itu. Coba hadisnya tegas tadi, mau diapain coba hadisnya? Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Allah dan Rasulnya itu haramkan jual beli khamar, jual beli bangkai, jual beli babi, dan jual beli asnam, patung. Masuk berarti di dalamnya. Satu lagi. Ada Ustaz. Ya. Bismillah. Kami bertanya tentang burung pemakan ikan yang agak besar, yaitu burung cangak. Itu halal apa haram? Kemudian yang kedua, burung oceh-ocehan. Kata kepada saya yang mengaku bermadhab Syafi'i, kata kiainya itu untuk burung oceh-ocehan yang Apa itu? temboloknya itu ada di belakang, itu katanya haram kalau dimakan. Kenapa haram? Burung apa namanya? Cangak. Yang pertama itu burung cangak. Itu burung pemakan ikan. Biasanya di kolam-kolam ikan yang besar itu kadang kalau malam hari itu dia datang. Kemudian ada yang Punya cakar enggak untuk merekam ikan tadi? pakai paruh. Pakai paruh, Allahu alam, enggak masuk dalam burung yang diharamkan. Pakai cakar kalau yang dimaksud. Terus yang kedua tadi? Tadi burung oceh-ocehan. Katanya yang termasuk burung yang katanya temboloknya di belakang. Tembolok itu apa itu? Depan itu katanya haram katanya. Kalau menjualnya itu diniatkan untuk menjual suaranya katanya begitu. Mohon penjelasan. Yang jelas kalau yang burung yang diharamkan itu burung yang sifatnya itu punya cakar. Cakarnya ini digunakan untuk mencengkram mangsanya. Seperti burung apa? Maka kalau yang sifatnya sama seperti burung elang, sama dengan itu. Kalau tidak, berarti kembali ke hukum asal, masih boleh. Merpati itu punya cakar juga. Cakar yang untuk mencengkram mangsa enggak? Enggak kan? Enggak. Ya, dia enggak fungsinya seperti itu, maka tidak ada masalah. Namun kalau fungsinya seperti tadi, tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas untuk kesempatan sore ini. Untuk pekan depan libur dulu ya, karena saya ada daurah di pesantren Darus Sholihin. Nanti pengumuman selanjutnya akan diumumkan lagi insyaallah. Demikian kita cukupkan. Mugi-mugi manfaat dan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan dalam ilmu dan amal. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.